teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Silvi Kartikasari lagi. Oke, setelah kurang lebih 6 bulan nggak upload video lagi, sekarang saya coba untuk upload video baru karena kemarin channel saya di ban sama YouTube, dikira spamming atau apa saya nggak tahu. Terus akhirnya saya ngajukan banding dan bulan Agustus kemarin saya baru dapetin akun saya lagi gitu. Jadi sebenarnya sih ada sih niat untuk upload secara teratur waktu itu ya, waktu sekitar bulan sebelum di ban itulah pokoknya. Itu udah ada beberapa list yang sebenarnya harus saya upload gitu. Cuma terus kok di ban YouTube itu selama berbulan-bulan gitu kan, saya ngajukan banding juga belum bisa gitu. Terus akhirnya ya udah, ya udahlah, saya pikir materi yang saya upload juga udah cukup gitu loh. Semuanya sudah saya jelaskan, materi-materi yang keluar di SKB juga udah saya keluarkan, kecuali yang kesehatan umum ya. Kalau kesehatan umum sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya juga mempelajari di channel YouTube lain yang lebih lengkap pembahasannya karena sesuai dengan bidang mereka gitu. Nah, ya udah dari situ terus banyak kerjaan juga, jadi baru sekarang ini saya sempat untuk upload materi baru lagi gitu. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan uh, hanya menyampaikan beberapa materi saja gitu ya, karena kesibukan juga gitu. Atau mungkin bagi kakak-kakak semua yang mau menghadapi SKB ya, apabila di YouTube ini dirasa kurang gitu, bisa menghubungi saya melalui Instagram gitu ya. Instagram saya Silvi Kartikasari juga. Di sana bisa DM atau tanya-tanya selagi saya longgar gitu ya. Oke, kita langsung ke materi SKB CPNS Analis Kesehatan Kerja. Jadi apa sih yang kita perlu pelajari gitu dari materi SKB CPNS Analis Kesehatan Kerja ini gitu? Apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita hafalkan, apa yang perlu kita cari gitu ya. Pasti kakak-kakak semua mengalami kesulitan karena memang susah dapetin materinya gitu ya. Nah, untuk materi kali ini saya bukan untuk menjelaskan materi-materinya, saya hanya menjelaskan saja FR atau soal yang keluar di SKB tahun 2019, soal saya ya, tapi bukan soal orang lain, karena untuk saya tanya orang lain bagaimana soalnya ya saya tidak tahu juga, tidak kenal juga teman-teman yang lain gitu. Tapi kurang lebih saya tanya teman pembimbing kesehatan kerja yang satu kantor gitu ya, katanya juga kurang lebih sama gitu ya. Nah, jadi ini saya beri contoh FR soal saya tahun lalu. Jadi untuk SKB analis kesehatan kerja itu kan serumpun dengan pembimbing kesehatan kerja ya. Jadi untuk soalnya itu sendiri bukan K3 murni. Jadi terdiri dari kesehatan umum dan pengetahuan K3 gitu ya. Nah, untuk kesehatan umum yang keluar apa aja bisa dilihat ini. Ini yang saya ingat ya. Karena kita mengandalkan memori otak gitu ya. Jadi ya yang saya ingat ini gitu. Apa aja arah kebijakan nawacita kesehatan dalam RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Untuk nawacita itu kalau tidak salah ya itu di tahun periodenya Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala gitu ya. Nah, untuk RPJMN-nya dari arah kebijakan nawacita yang mana gitu yang mengarah ke RPJMN 2015-2019 gitu ya, kurang lebih maksud soalnya. Saya di sini nggak akan menjelaskan seperti yang pengetahuan K3 umum karena ini bukan bidang saya takut salah. Saya sebenarnya udah merangkum ini kayak materi-materinya gitu, cuma saya udah lupa saya taruh mana gitu. Jadi ya ini semoga membantu kakak-kakak semua, bisa dicek di browser atau bisa dicek di channel YouTube, itu udah banyak sekali yang menjelaskan mengenai materi kesehatan umum ini. Jadi ada yang lebih gimana ya, udah ada yang lebih ahli di bidangnya gitu ya.
Nah ini terus ada strategi pembangunan nasional juga, Renstra, terus ada program generik dan teknis Kemenkes. Ini bisa dipelajari mengenai visi misi Kemenkes juga ya. Kemenkes sesuai dengan tahun anggaran pelaksanaan CPNS tentunya. Kalau misalkan ini 2020-2021 ya berarti visi misi Kemenkes yang terbaru gitu ya. Nah ini visi misi Kemenkes ini juga nggak, waktu itu soal yang keluar nggak disebutkan soalnya itu tahun berapa gitu, nggak dikeluarkan. Jadi kemarin itu kalau nggak salah saya menghafalkan 2 visi misi Kemenkes, yaitu di periodenya Bapak Jokowi Ma'ruf Amin dan Bapak Jokowi Yusuf Kala gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini nih contoh soal kesehatan umum kayak gini nih. Apabila terjadi penyebaran penyakit menular, yang dilakukan pemerintah adalah, nah ini yang saya ingat, screening kesehatan massal, pemberian kekebalan tubuh massal, pemeriksaan kesehatan massal, mengisolasi satu rumah, atau pemeriksaan kontak. Kalau nggak salah ini, ya, kalau nggak salah loh ya, saya kembalikan ke teman-teman lagi untuk mencari jawaban yang benar gitu ya. Atau bisa komen di kolom komen, mungkin ada teman-teman yang sedang menyimak juga sambil scroll-scroll komen gitu ya. Mana jawaban yang benar gitu. Terus ada 10 PHBS rumah tangga, itu juga wajib banget dihafalkan karena itu keluar juga. Nah, di 10 PHBS rumah tangga itu ada yang bisa diterapkan di sekolah dan ada yang tidak. Nah, mana yang tidak bisa dilakukan di sekolah gitu untuk selanjutnya ya. Terus nawacita dalam program kesehatan itu apa aja? Jadi nawacita wajib untuk dihafalkan ya. Yang nggak wajib juga bisa aja tahun ini nggak keluar juga sih nawacita ya. Terus undang-undang BPJS, BPJS di bawah PT apa, JKN termasuk dalam apa, SJSN. Kemudian PBI non PBI ini saya lupa nih apa ya. Tapi ini kayaknya keterkaitan dengan BPJS atau JKN ini gitu ya. Oke, itu tadi kesehatan umum. Yang selanjutnya adalah ini soal K3-nya. Ini semuanya udah saya bahas di materi-materi sebelumnya. Kalau mungkin kakak-kakak sekalian baru bergabung, baru join, silakan cek di video yang sebelum-sebelumnya sudah saya bahas tuntas semuanya. Jadi gini, total untuk kesehatan umum itu sekitar 40%. Dan untuk soal K3 ini sekitar 60% gitu ya. Tetap banyak yang K3, cuma ya wajib untuk dipelajari, wajib untuk dihafalkan juga untuk yang kesehatan umum gitu. Untuk yang materi K3-nya kemarin ada yang nanya, apakah sesuai dengan materi kuliah atau sesuai dengan ahli K3 umum gitu soalnya. Ya saya jawab, bukan keduanya Kak. Nggak sama kayak ahli K3 umum. Untuk ahli K3 umum kayaknya masih susah ujian ahli K3 umum sih. Tapi untuk sesuai materi kuliah juga enggak juga gitu ya. Jadi kayak gimana ya, sesuai dengan formasi kita aja gitu. Jadi kalau mungkin kakak-kakak semua bingung gitu loh, harus belajarnya bagaimana caranya, gini aja. Coba kakak-kakak semua buka Permenpan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja. Kalau nggak salah nomor 13 tahun 2013 kalau nggak salah. Nah di situ nanti ada tupoksi yang harus dilakukan oleh jabatan tersebut. Nah, beberapa jabatan misalkan beberapa tupoksi misalkan pemetaan wilayah atau tentang B3 bahan kimia berbahaya gitu ya. Nah, berarti kakak harus mempelajari itu. Entah itu tentang labeling B3, entah itu nanti penyimpanan B3 dan lain sebagainya, kakak-kakak harus belajar. Nah, belajarnya apa nih yang harus dipelajari dari B3 itu? Cari perundangan tentang B3, sorry. Cari perundangan tentang B3 gitu. Misalkan ada Permenaker mungkin tentang labeling atau penyimpanan B3 gitu. Nah, itu dipelajari gitu. Terus misalkan ada pengukuran faktor lingkungan gitu. Ya berarti kakak-kakak semua harus mempelajari itu gitu. Mungkin mulai dari faktor biologi, faktor fisika. Nah, itu ada di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Nah, itu silakan dicari dan
baca. Syukur-syukur kalau dihafalkan sih. Karena kita emang nggak tahu ya, soalnya random sih. Jadi ya harus banyak-banyak membaca gitu ya. Oke, terus selanjutnya, nah ini masih terusan tadi ya, ilmu lain yang menjadi dasar K3. Apa aja? Ekonomi, manajemen, kedokteran, fisika, yang mana? Dan lain sebagainya. Ini udah saya bagikan di materi-materi sebelumnya gitu ya. Silakan dicek. Nah, udah itu tadi FR saya. Nah, sekarang masuk ke kisi-kisi materi pokok SKB. Ini saya mendapatkan ini dari instansi. Jadi kalau kakak-kakak, emang setiap instansi akan membagikan materi pokok ini? Saya bisa jawab tidak. Ada yang instansi memberikan kisi-kisi, ada yang tidak. Atau mungkin instansi yang sebelumnya memberi kisi-kisi tahun ini tidak memberi, itu bisa saja gitu ya. Jadi ya pintar-pintarnya kita aja cari materi apa yang perlu untuk dipelajari. Nah, kebetulan ini instansi saya tahun lalu ngasih materi ini, alhamdulillah sekali, baik hati sekali instansi saya ya. Nah, untuk jabatan fungsional pembimbing kesehatan kerja ini serumpun ya. Analis kesehatan kerja ini serumpun ya sama pembimbing kesehatan kerja gitu. Nah, pejabat penilainya dari pembimbing kesehatan kerja ini dari Kemenkes gitu. Nah, jadi untuk kemampuan umum itu seperti yang sesuai ya sama soal yang keluar-keluar tadi ya. Yang pertama adalah kebijakan jaminan kesehatan nasional. Ini yang perlu dipelajari. Apa aja kebijakan itu gitu ya. Kemudian ada Sustainable Development Goals atau SDGs bidang kesehatan. SDGs itu banyak teman-teman ya. SDGs itu kalau nggak salah berapa ya? Banyak banget, cuma harus dipilih satu-satu yang mana yang menjurus ke bidang kesehatan. Kalau nggak salah kalau kesehatan tuh ada 12 apa ya? 12 atau 13 gitu. Kalau untuk bidang kesehatan nanti bisa dicek ya. Karena ini saya udah lupa sekali, udah hampir setahun ya. Terus ada SKN, Sistem Kesehatan Nasional, kemudian Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang Kesehatan tuh yang Undang-Undang nomor 36 ya Kak, kalau nggak salah ya. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 kalau nggak salah. Nah itu terus saran saya karena kakak-kakak sekalian mungkin dari pembimbing kesehatan kerja atau analis kesehatan kerja, nah bisa untuk dicek di Undang-Undang Kesehatan itu ada khusus untuk pasal kesehatan kerja. Nah itu diharapin bisa dihafalkan gitu ya. Terus ada kebijakan dasar puskesmas, itu apa aja? Ada Permenkesnya untuk kebijakan dasar puskesmas, kemudian ada standar pelayanan minimal. Nah ini semua yang saya sampaikan tadi, kisi-kisi ini semua itu ada permennya Kak, ada peraturan menterinya dan undang-undangnya. Jadi silakan dicari dan dibaca. Kemudian selanjutnya adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian penanggulangan narkoba, itu ada permenakernya juga untuk di tempat kerja ya khususnya. Itu ada permenakernya juga untuk penanggulangan narkoba ini. Kemarin kalau nggak salah ya, saya lupa mencantumkan, tapi keluar juga tentang golongan-golongan narkotika yang dapat dikonsumsi, yang dapat digunakan, dan yang benar-benar dilarang penggunaannya golongan berapa aja gitu ya. Terus gitulah macam-macam jenis-jenis narkoba gitu, itu juga keluar. Nah itu harap dipelajari. Kemudian imunisasi, jenis imunisasi apa aja. Jadi jangan kakak-kakak yang basicnya K3 atau safety gitu ya, atau kesmas mungkin masih familiar ya sama kesehatan umum ini. Tapi buat kakak-kakak yang basicnya K3, jadi jangan kaget kalau misalkan ada soal seperti ini yang keluar, karena memang soalnya dari Panselnas gitu ya. Jadi mengikuti pejabat penilai jabatan fungsionalnya. Nah, kemudian ada program cerdik, ini juga harus dipelajari. Kemudian program keluarga berencana, ini kemarin ada undang-undangnya juga, mohon dipelajari, sama program keselamatan pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini kemampuan khusus. Kemampuan khusus upaya kesehatan kerja ini dia berkiblat ya, berdasar pada Permen PAN nomor 13 tahun 2013 tadi. Dilihat tupoksinya. Tupoksinya itu ada banyak banget Kak. Bisa dicek ya, bisa dibuka, monggo. Itu ada banyak sekali tupoksinya. Nah, kita rangkum nih dari tupoksi-tupoksi tersebut, mana yang masuk ke persiapan upaya kesehatan kerja,
mana yang masuk pelaksanaan upaya kesehatan kerja, dan mana yang masuk monitoring dan evaluasi upaya kesehatan kerja. Apakah perlu dihafalkan? Ya, kalau saya kemarin saya hafalkan sih. Persiapannya apa aja, mulai dari pemetaan wilayah, kemudian pendataan pekerja, formal dan informal, dan lain sebagainya, sampai pelaksanaan seperti pengukuran faktor lingkungan kerja, pengukuran kebisingan, pengukuran panas di tempat iklim kerja, pengukuran dan lain sebagainya ya. Sampai monitoring dan evaluasi itu biasanya monitoring atau evaluasi 3 bulan sekali dan lain sebagainya gitu ya Kak. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Itu semua materi, itu semua bisa silakan dicari perundang-undangannya, permenakernya, permenkesnya, monggo silakan. Terus untuk kesehatan umum itu sudah banyak sekali dibahas di channel YouTube lain gitu ya, bisa dicek. Apalagi untuk nawacita, RPJMN, SDGs gitu pasti keluar gitu ya, visi misi Kemenkes juga. Nah itu silakan dipelajari dan dihafalkan gitu ya. Saya mengingatkan di sini bahwa untuk bobot SKB ini lebih besar daripada SKD karena dikalikan 60% ya, karena SKD cuma 40%. Jadi buat kakak-kakak sekalian yang merasa skornya udah tinggi di SKD, jangan sombong dulu, jangan berbesar hati dulu. Berbesar kepala dulu. Karena bisa aja di SKB ini keadaan bisa berbalik gitu ya. Nggak mungkin lah, aku udah dapat skor 500, nggak mungkin berbalik. Oh jangan salah, bisa jadi saingannya di SKB ini dia dapat skor tinggi, apalagi dikali 60%. Wow, itu kan ya. Jadi persiapkan yang semaksimal mungkin seperti kakak-kakak sekalian mempersiapkan SKD-nya gitu ya. Semangat buat kakak-kakak semua, semoga ini membantu walaupun cuma sedikit gitu ya. Saya mohon maaf karena baru bisa upload lagi karena memang kesibukan yang mengharuskan untuk tidak bisa secara rutin untuk cek YouTube gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.